Langit sore memerah di atas sebuah kawasan pemukiman tua yang sudah lama kehilangan denyutnya. Di ujung jalan berkerikil yang tertutup dedaunan kering dan debu waktu, berdirilah sebuah rumah tua dengan cat pudar dan pekarangan yang terlupakan. Itulah rumah nomor 7 bangunan 2 lantai bergaya kolonial yang terlihat seperti berhenti tumbuh di antara zaman. Orang-orang di sekitar lebih memilih untuk tidak membicarakannya, seolah rumah itu hanya bayangan masa lalu yang dipaksakan tetap ada oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Pagar besinya berkarat dan terlipat sebagian, jendela-jendelanya selalu tertutup, dan tangga kayunya mengeluarkan bunyi serak saat diinjak jika ada yang cukup berani untuk melangkah masuk. Banyak yang berkata rumah itu kosong sejak penghuni terakhirnya menghilang lebih dari 2 dekade lalu. Namun di malam-malam tertentu, tetangga yang tinggal paling dekat masih mendengar suara kursi diseret, langkah berat di lantai atas, dan kadang seseorang menangis pelan. Tapi saat diperiksa, rumah itu tetap terkunci, sunyi, dan hampa setidaknya secara kasat mata. Sebuah keluarga baru, pasangan muda bernama Adrian dan Laras serta anak perempuan mereka, Naila, memutuskan pindah ke rumah itu karena harganya yang sangat murah. Mereka mengabaikan cerita-cerita yang beredar, menganggapnya tak lebih dari legenda urban yang berkembang karena rumah itu dibiarkan kosong terlalu lama. Hari pertama, mereka di rumah itu disambut matahari cerah dan angin sejuk, seolah rumah tua itu membuka diri. Laras menyukai bentuk jendela besar dengan vitrail antik. Adrian menyukai struktur kokohnya, dan Naila langsung jatuh cinta pada pohon besar di pekarangan belakang. Tapi sejak hari pertama itu pula, hal-hal kecil mulai terasa tidak pas. Cermin di kamar utama seringkali berkabut meskipun tidak ada uap. Jam antik yang tergantung di ruang tengah berdetak cepat, lalu berhenti. Dan Naila, anak berusia 7 tahun yang riang, mulai berbicara pada teman barunya yang katanya tinggal di lantai atas. Ia menyebut nama yang belum pernah mereka ajarkan Amara. Adrian menganggap itu imajinasi anak-anak. Laras, yang lebih peka, mulai merasa ada yang mengawasi. Setiap kali ia menyapu tangga, ia merasa angin dingin menyentuh tengkuknya. Kadang ia mendengar bisikan samar di dapur saat malam menjelang, seolah seseorang sedang menyiapkan sesuatu, namun tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, setelah mereka tinggal di sana hampir 2 minggu, Laras terbangun karena mendengar tangisan. Ia turun ke lantai bawah dan menemui Naila duduk di depan pintu ruang bawah tanah yang terkunci. Naila menggumamkan lagu Nina Bobo yang tidak pernah diajarkan padanya. Adrian akhirnya memutuskan untuk membuka ruang bawah tanah yang selama ini tidak mereka sentuh. Di dalamnya, mereka menemukan kotak-kotak kayu tua yang berisi buku harian, surat-surat lusuh, dan benda-benda pribadi milik seorang gadis, semuanya tertulis atas nama Amara. Usia 17, tahun 1993. Malam-malam berikutnya menjadi lebih dingin. Rumah nomor 7 mulai menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dinding-dinding seakan hidup dan mengingat. Setiap sudut mengandung potongan masa lalu yang tidak pernah pergi. Dan mereka mulai melihat sesosok gadis berpakaian putih. Berdiri di ambang pintu, hanya muncul saat Laras sendirian. Amara tidak ingin mereka pergi. Amara ingin dikenang. Pagi hari, Laras memandangi cermin besar di kamar mereka. Kabut tipis menempel padanya meski udara dingin tak cukup lembab. Ia mengusap permukaannya, dan samar di belakang pantulan dirinya, berdiri sesosok gadis berambut panjang dengan mata yang kosong, namun menyimpan duka. Tapi saat Laras menoleh, tidak ada siapa-siapa. Cermin itu hanya memantulkan dirinya yang ketakutan. Hari-hari selanjutnya, Naila semakin tenggelam dalam dunianya sendiri. Ia tidak mau makan bersama, sering berbicara sendiri di kamarnya, dan ketika Laras mengintip dari sela pintu, ia melihat Naila bermain congklak sendirian. Namun potongan cangkang keong itu bergerak sendiri, seolah ada tangan lain yang ikut bermain. Laras menutup pintu dan menahan napas. Malam ke-30, sejak kepindahan, mereka menjadi awal dari perubahan besar. Tepat pukul 3.17 dini hari, terdengar ketukan keras di pintu kamar mereka. 3 kali.
Tidak ada siapa-siapa di luar saat Adrian membuka pintu. Tapi lantai lorong penuh jejak lumpur kecil mengarah ke loteng. Adrian mengikuti jejak itu, perlahan membuka pintu menuju tangga loteng yang berderit setiap kali diinjak. Bau lembab menyambutnya. Di atas, ia menemukan sebuah boneka tua, duduk menghadap jendela boneka yang mereka yakin sudah dibuang Laras seminggu sebelumnya karena rusak parah. Laras mulai menyelidiki lebih dalam isi buku harian Amara. Di situ tertulis tentang kesepiannya, kekerasan yang ia alami dari ayah tirinya, dan satu nama yang terus muncul, Suster Mariana, wanita yang merawatnya sebelum ia menghilang. Tapi tidak pernah ada catatan resmi tentang suster itu. Laras dan Adrian memutuskan mencari informasi ke kantor kelurahan. Namun data tentang keluarga yang tinggal di rumah itu sebelum mereka menghilang ternyata sudah dihapus dari arsip digital. Hanya ada salinan laporan polisi tua yang kusam menyebutkan hilang tanpa jejak, tidak ditemukan tanda kekerasan, dan rumah dikosongkan. Lantas, siapa yang menangis setiap malam di lantai atas? Malam-malam mulai terasa tak ada habisnya. Adrian yang awalnya skeptis, mulai percaya bahwa ada sesuatu yang ingin mereka ketahui, atau ingin mereka rasakan sendiri. Setiap pukul 3.17, suara tangisan datang bersama bau bunga melati yang kuat. Begitu kuat hingga membuat pusing. Kadang, tangisan itu berubah menjadi jeritan tertahan, seperti seseorang yang sedang dicekik. Laras menyusuri ruang bawah tanah lebih dalam. Di belakang lemari tua yang menempel pada dinding, ia menemukan celah sempit seperti pintu. Di dalamnya, sebuah ruangan kecil tersembunyi, tanpa ventilasi, tanpa penerangan. Hanya ada kasur jerami kotor dan tulisan-tulisan tergurat di dinding dengan kuku atau besi tumpul. Saya masih di sini. Tolong, ayah tidak akan berhenti. Tangisan Amara bukan hanya suara. Ia adalah memori yang terperangkap, dendam yang belum selesai. Dan rumah nomor 7 adalah wadahnya. Naila suatu hari ditemukan tertidur di dalam ruang bawah tanah. Ia tak tahu bagaimana ia masuk. Laras mulai takut putrinya menjadi media jembatan antara masa kini dan masa lalu. Di buku gambar Naila, ia menemukan sketsa yang tidak mungkin dibuat oleh anak 7 tahun. Sosok pria dengan mata gelap seperti lubang hitam, dan seorang gadis bersimpuh di depannya dengan tangan terikat. Adrian mencoba membakar boneka tua di loteng, berharap itu menjadi simbol pemutusan. Namun malam itu, api kompor menyala sendiri dan membakar tirai dapur. Mereka memadamkannya cepat, tapi di dinding terbakar muncul bayangan seperti wajah perempuan berteriak. Laras semakin terobsesi. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam surat terakhir di buku harian Amara, tertulis, "Aku sudah menunggu. Jika seseorang membaca ini, bukalah lantai kayu di bawah lemari besar kamar atas." Adrian dan Laras mencongkel lantai kamar atas. Di bawahnya, mereka menemukan bungkusan plastik hitam, berisi tulang belulang kecil, pakaian seragam sekolah, dan sebuah liontin dengan inisial A. Begitu benda itu tersentuh, terdengar suara lengkingan panjang yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua. Dari malam itu, semuanya berubah. Setelah penemuan tulang dan liontin di bawah lantai kamar atas, rumah nomor 7 seperti bangun dari tidur panjang. Tidak lagi hanya menghadirkan tanda-tanda samar, tapi kini menuntut perhatian penuh. Setiap malam menjelang pukul 3.17, seluruh lampu di rumah padam bersamaan. Suara seretan kaki terdengar dari plafon, dan suhu ruangan turun drastis. Cermin-cermin mengembun meski tidak ada kelembapan, dan di permukaannya muncul tulisan yang segera hilang saat disentuh. Laras mencatat satu kalimat yang muncul berulang kali. "Aku tidak sendiri." Adrian mulai mengalami gangguan fisik mimpi buruk yang membuatnya terbangun dengan luka-luka, gores di lengan, leher, dan punggung. Dokter tak bisa menjelaskan, dan tes medis menunjukkan ia dalam kondisi sehat. Tapi tubuhnya terus melemah, seolah sesuatu sedang menghisap energinya perlahan. Naila kini tak lagi seperti anak kecil. Ia lebih sering termenung di sudut rumah, berbicara dengan suara yang bukan miliknya.
Kadang terdengar nada dewasa dan dingin, seolah yang berbicara bukan Naila, tapi sosok yang jauh lebih tua dan terluka. Laras takut. Ia mulai sadar bahwa anaknya bukan hanya melihat Amara. Naila sedang digantikan. Suatu hari, Laras menemukan rekaman kaset tua di ruang bawah tanah pita. Rekaman yang tampaknya dibuat dengan radio tua. Suara dalam kaset sangat pelan dan dipenuhi desis. Tapi dengan penguatan suara, ia bisa mendengar suara gadis menangis. Diselingi suara pria yang memaksanya berdoa sambil menyebutkan nama-nama malaikat dalam bahasa Latin. Suara gadis itu memohon, lalu menghilang dalam jeritan. Laras mencari informasi tentang nama-nama yang disebut dalam rekaman, dan mendapati bahwa yang disebut bukan nama malaikat, tapi nama-nama entitas pemanggil dalam ritual pemisahan jiwa. Rumah itu ternyata dahulu pernah digunakan sebagai tempat ritual okultisme terselubung oleh seorang pendeta eks-komunis yang berpura-pura sebagai perawat anak yatim. Dan Amara bisa jadi korban dari eksperimen mengerikan tersebut. Malam berikutnya, saat Adrian terkapar, tak sadarkan diri dan tubuh Naila mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan, seperti bicara dalam bahasa yang tak dikenal dan ketawa panjang tanpa ekspresi Laras sadar. Ia harus mengakhiri semuanya malam itu juga. Ia membawa kembali liontin milik Amara, tulang belulangnya, dan surat terakhir dari buku harian. Di ruang bawah tanah, ia menyusun semuanya dalam lingkaran lilin, lalu membacakan nama lengkap Amara. Seperti tertulis di halaman belakang buku, Amara Dwi Putri. Ia memohon agar jiwa gadis itu dilepaskan. Seluruh rumah mendadak gemetar. Suara teriakan memekakan telinga bergema dari dinding-dinding. Sebuah bayangan besar, menyerupai pria bertopi, tinggi muncul di pojok ruangan. Dengan wajah tanpa mata, hanya rongga gelap seperti pusaran. Bayangan itu mengarah pada Naila yang berdiri di atas tangga. Tapi sebelum sempat mendekat, cermin besar di ruang tamu retak dengan suara keras. Sosok gadis muncul di permukaan cermin, wajahnya pucat, namun tenang, dan matanya memancarkan kesedihan mendalam. Itu Amara. Ia berbisik pelan, tapi jelas. Sudah cukup. Bayangan besar itu meraung, lalu menghilang seperti debu yang tertiup angin. Rumah menjadi hening. Lampu kembali menyala perlahan. Dan Naila menangis. Keras untuk pertama kalinya sejak berminggu-minggu. Malam itu adalah malam terakhir rumah nomor 7 menunjukkan tanda-tanda kehidupan asing. Namun tidak ada yang benar-benar pergi dari rumah semacam itu. Beberapa bulan kemudian, Laras dan Adrian pindah ke kota lain. Naila menjalani terapi dan perlahan pulih, meski masih sering melukis rumah tua dan sosok gadis berbaju putih. Rumah nomor 7 tetap berdiri, kini lebih sunyi dari sebelumnya. Tapi jika kau lewat di depannya saat matahari hampir tenggelam, kau bisa melihat pantulan seorang gadis di jendela lantai atas. Ia tidak menakutkan, hanya menunggu seseorang yang cukup peduli untuk mengingatnya.